Koruptor itu. Bicara tentang koruptor nih ya, ini kok semakin menjadi-jadi ya, bahkan sampai dibilang ada liga korupsi kan gitu, mulai Pertamina sampai Timah dan lain sebagainya. Iya, betul. Itu kenapa mereka mempunyai mindset segitu kuatnya terkait korupsi? Nalurinya untuk berkorupsi sampai gede-gede gitu ya? Nah, ya itu sejak Apa yang salah kira-kira? Sejak 1965 bangsa ini sudah memikul beban dosa terhadap bumi, tanah, dan air. Dan itu nanti harus dinetralisir. Syukur Mas Dedi berani mengadakan ruatan di daerah-daerah tertentu. Okay. Ruatan itu sih gampang kok, tidak harus beber wayang yang enggak usah ya. Yang penting kan mantranya itu nanti cari dalang-dalang sepuh. Dalang-dalang sepuh itu dicari dalang di daerah sana di tempat-tempat kuno itu. Umumnya orang dulu itu kalau babat pertama kali yang dicari apa? Sumber air, pasti itu. Ya sekarang ini ada aspal, ada listrik, ada segala macam. Dulu waktu babat pertama kali pas hujan lebat cari sumber air. Karena apa? Yang babat itu ngerti. Besok kalau di sini anak cucu saya sudah berkembang biak, biar air ini bisa untuk minum, untuk mandi, untuk cuci-cuci, dan biasanya air itu lalu tumbuhlah pohon yang besar. Ya. Sekian persen dari budaya ini dilakukan oleh orang mana? Orang Bali itu. Sekarang sudah diambil alih oleh PDAM dan bayar. Ya, PDAM dan bayar. Oke, yang kita bicara tentang ruatan, wayang, itu kan semuanya budaya-budaya leluhur kita ya, atau budaya Jawa. Apakah kejawen bertentangan dengan agama formal ya? Bagaimana? Apakah kejawen itu bertentangan dengan agama formal yang diakui saat ini? Jawa itu tidak pernah bertentangan dengan agama apapun, ya, selalu akomodir, selalu menerima dengan baik, ya. Cuma kadang-kadang tamu tuh lebih kurang ajar dibanding sing di rumah. Kadang-kadang itu. Kasarnya ini nelutak ya. Nah, iya. Karena apa? Sebenarnya ilmu mereka itu masih 1/10 dari ilmunya Jawa. Wong Islam misalnya ya, Islam itu syariat, hakikat, makrifat. Iya. Habis itu harus mukmin. Mukmin itu apa? Orang yang sudah bertuhan. Kalau beragama itu belum bertuhan. Belajar, pengen mencari dan tahu tentang Tuhan. Kudu lulus, lulus piye? Harus bertuhan. Bertuhan piye? Wis gak duwe agama. Gak duwe agama. Ya kitab suci piye? Gampang ngene aku kitab suci ngene dadi kitab suci. Bener-bener ya. Di dalam kejawen Eyang, apa makna sejati dari kata rahayu yang sering kita ucapkan, yang Eyang sebutkan tadi? Ya, karena ini sabdo ya, rahayu. R itu sinar halus. A itu Tuhan ada, menjadi ada tapi terbatas. Jadi orang tidak akan bisa mampu menjangkau. Kita tahu bintang di langit, ya tahu tak ya jumlahnya berapa? Nggak tahu. Tahu kita nggak bisa. Iki rambutnya siapa Cak Rosi? Aduh, rambut kulo yang nonton gundul kulo. Ayo jumlahnya piro? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangankan kau ini hidup di depan mata, jumlahnya piro? Nggak tahu. Lah pikir jebol itu seret hitung, tapi balannya gak iso. Ya. Jadi spesifiknya makna sejati dari rahayu itu apa nih? Makna sejati dari rahayu itu adalah pengungkapan batin dan perasaan seseorang bersyukur terhadap semesta alam lingkungan dengan dialektika dan kehidupannya. Intinya di sana. Intinya itu ya. Nah, makanya pinjam budayanya orang Nasrani, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Amin. Allah Bapa memang di dalam otak kita, yaitu yang disebut Tuhan itu. Makanya sama itu juga Tuhan. Mas Indra juga Tuhan. Orang gila, orang senting, orang bambung, itu juga Tuhan ada di sana. Yang gila, yang senting itu kan fisiknya, jiwanya. Mungkin pada waktu itu agak kurang ajar dan jangan disepai, dibongi, ya mungkin begitu. Dan karma itu pasti ada. Karma ya. Iya, tahun 1965 berapa korban manusia? Hampir 3 juta manusia waktu itu. Termasuk karma itu pasti menghampiri setiap orang yang melakukan korupsi itu tadi ya? Iya. Pasti itu. Pasti itu.
pasti itu. Nggih. Makanya pada waktu saya disuruh Mas Indra ditanya buka tarot tentang Jokowi, Oh ya. itu kan sudah saya buka tarotnya. Loh, tarot itu nggak iso goro deh, nggak iso goro. Yang Kalau waktu di manusia sana. sih iso, saya masih iso goro. Tarot itu nggak bisa. Wah, Mas Indra, akhir dari masa jabatannya nanti itu, sini negara kita ada gepu-gepuan, musuhan segala macam. Loh, ternyata kok betul ya. Sekarang sudah ribut masalah ijazah palsu dan Iya. sebagainya. Itu mungkin nyambung sama tarot yang kemarin ya. Iya. Terus kemarin tuh saya tertawa buka di viral itu, ada seorang pakai pakaian jaksa di merah tuh pakai anu gini. Saya sebagai seorang jaksa akan berantas semua pemalsuan-pemalsuan, termasuk pemalsuan ijazah, pemalsuan itu, termasuk pemalsuan gigi palsu. Waduh, kena iki aku. Aduh, oke, seru sekali ini. Oke, yang lanjut ya, kenapa orang-orang sadar spiritual itu yang justru cenderung apatis terhadap politik? Ya karena politik itu tidak mampu menyelesaikan masalah ya selama ini. Berapa kali coblosan di negeri ini? Ya, kan? Mulai saya belum. Iya, mulai 67 kali toh. 67, ya. Hasilnya politik semakin rusak, ekonomi semakin hancur, kebudayaan semakin tidak karu-karuan. Berarti kan gagal. Nah, tapi nggak ada yang berpikir di Senayan tuh, nggak ada yang berpikir. Kenapa nggak mau berpikir? Ya dengan undang-undang yang ada mereka enak kok. Satu bulan itu kalau 90, 120 juta megang fulus ya. Berarti bener zaman Gus Dur ya, bubarkan aja itu taman kanak-kanak. Iya. Sepakat nggak dengan Gus Dur? Sepakat banget saya. Cuma nuwun sewu nggih, kekilafannya beliau itu hanya satu. Pada waktu Irian Barat dipindah menjadi Papua itu. Oh. Karena saya sudah datang ke kantor kepresidenannya, Mas. Jenengan, maaf loh Mas, jenengan itu agak terlalu baik. Mimpin negara itu terlalu baik, tidak bisa Mas. Kudu ono kerennya sidik lah. Dan rubah jadi Papua, nanti secara fisiologis Australia itu bisik-bisik terus sama Papua. Wong Papua, gak ada Papua Barat, gak ada Papua Timur, yang ada Papua. Gunungmu itu loh untuk menghidupi bangsa Indonesia 1 bulan itu nggih mangan iso. Kamu lepas dari Indonesia bisa. Lah sekarang begitu dipimpin Bapak Dul Gibran itu ya. Oh, Aceh pengen merdeka, kono pengen merdeka, kene pengen apa? Iya toh kenyataan. Sampai kantor PBB itu kan ya kemarin. Ya iya, ya itu. Yang aku masih pengen ketawa ini. Apakah dunia ini bisa berubah tanpa menyentuh kekuasaan Eyang? Kira-kira menurut Eyang seperti apa ini? Bisa. Bisa ya? Bisa ya. Jadi di dalam cerita pewayangan itu ada yang lakon namanya itu Babatalas Wonomarto. Okay. Babatalas Wonomarto itu sebenarnya orang-orang Pendowo itu mau dimasukkan ke hutan, di mana di hutan itu banyak genderuwo, banyak raksasa, banyak harimau, banyak supaya mati. Tapi justru pada waktu masuk itulah lalu mendapat wahyu, ya, mendapat wahyu, mendapat ini, mendapat bunga ini, mendapat kembang Dewondaru, mendapat ini, akhirnya menjadi jaya itu. Nah, itu sama saja, kita juga begitu. Di tengah-tengah hiruk pikuknya bangsa kita yang tidak jelas ini, pasti nanti ada seseorang yang mendapat wahyu, disinari oleh Sang Maha Kuasa. Mbuh sapa, mbuh Mas Dedi, mbuh sampean, mbuh sapa iso ae. Yang penting bukan Dul Gibran ya. Ayo. Yang penting itu. Karena itu saya dihitung pakai kalkulator sisa deh itu. Oke. Jadi seperti itu Eyang ya. Lantas bagaimana Eyang cara menjaga kesucian batin di tengah dunia yang penuh manipulasi kekuasaan? Nah, gini. Kalau di Jawa itu banyak nabi, Dik. Termasuk di Solo itu ada seseorang yang namanya itu Raden Sunarto Mertowardoyo. Okay. Beliau itu menulis buku yang namanya Sasongko Jati. Ajarannya itu gampang. El Pramit itu singkatan eling percaya mituhu.
eling karo sing gawe urip, percaya karo ajarane, mituhu itu nglakoni. Nah Islam ya percaya karo rasul, karo apa, karo nabi, karo kitab suci nih. Sing penting nglakoni kuwi. Tapi ini semua nggak cukup. Kudu dadi 5 laku yang dimilikinya. Ditambah 5 menjadi hastosila. Terus lambangnya dipakai 8 penjuru angin Mojopahit itu sebenarnya itu. Itu hastosila itu sabar, rela, nrimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Itu hastosila. Hastosila. Kalau si Hasto yang kemarin baru ber-KPK itu ya. Kalau ke depan KDM berpasangan dengan Dul Gibran gimana ya? Siapa? Mas Dedi. Mas Dedi. Kolab sama ya Dedi eman-eman Mas Dedi ini no. Eman-eman. Jangan sampai turu-turu melok jelumup ya. Enggak banget berarti ya? Waduh, enggak banget. Pokoknya janganlah. Soalnya wis orang kalau sudah duduki kursi direkayasa sedemikian rupa, itu wis jelas dudu wahyu, Dik. Kembali. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya ya. Apakah panduan Siddhartha Gautama untuk membantu manusia agar pulang ke rumah sejati yang? Apa, Dik? Panduan ya. Kembali ke rumah sejati. Panduannya itu hanya 5 ya. Dan Bung Karno fanatik banget dengan kebenaran 5 itu. Angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Itu aja. Ya. Jadi misalnya begini, angen-angen bener. Setiap makhluk sing duwe weteng iku mesti duwe angen-angen. Apa hubungannya weteng karo angen? Lah wetenge luwe, angen-angene kan pengen mangan. Gitu, pengen makan kan? Pengen makan. Kan belum makan, belum bareng wong pengen makan kok ya. Yeah. Oleh karena itu pergi ke dapur loh. Ibunya kok belum masak, mungkin masih arisan, mungkin masih ke pasar, mungkin masih kemana, ke warung aja, nggak langsung ke warung, pakai pikiran dulu, dompet dibuka. Oh dompet galak 2.000 mau pesen sate karo gulai, bisa ninggal sandal, ya toh, ninggal sandal, itu, ya. Sebelum Mas Rozi nih ya, ada satu pertanyaan dari teman-teman yang diulang-ulang terus gitu ya. Kita tahu bahwa kapan hari yang namanya Cak Nun, MH Ainun Najib itu kan dihujat orang se-Indonesia gara-gara mengeluarkan pernyataan yang menyinggung Pak Jokowi. Tapi sekarang ini banyak yang bertanya, kenapa kok justru sekarang banyak orang yang mencaci maki dan menghujat Jokowi gitu? Ya itulah, setiap kehidupan itu, ini kemanusiaan pasti ada subjek, ada pelengkap subjek, ada pelengkap penderita. Nah, pada waktu orang yang pertama kali ada di lingkungan ring 1, ring 2 itu adalah pelengkap penderita. Karena apa? Dia tidak paham bahwa subjek itu keliru, itu dia tidak paham. Ya diikuti aja, ya akhirnya ikut menderita. Akhirnya seperti itu. Karena tidak dikaji terlebih dahulu. Tidak dikaji lebih dulu, paling tidak bertanyalah kepada guru sejati masing-masing. Guru sejati itu adalah cahaya yang berbentuk cahaya sing wong nyebut Tuhan itu sendiri. Ya di dalam tubuh kita. Iya, masa kucing ya anak Tuhan ini. Masa kebu, masa celeng, masa macan, masa kiri, ada Tuhan. Nggak ada Tuhan, nggak ada di hidupnya. Nggak ada hidup. Nah, Tuhan itu berbentuk cahaya sak pucuk paku, istilah dokter ya, antara otak kanan, otak kiri, otak belakang ada ruang ovum. Kata dokter itu pakim, enggak, yaitu cahaya, yaitu Tuhan.